Sudah mulai? Ya. Mulai. Bagaimana kabar anak-anak semua pagi ini? Masih ada yang terlambat? Ada yang terlambat atau nggak datang lagi? Ada cewek ya? Masih lemas badannya? Masih ngantuk? Capek. Hah? Capek? Dari belajar atau capek apa? Capek jual belajar tuh. Banyak. Masuk. Enggak ada. Ada acara. Atau ada yang kadang mati. Atau bermain game ya sampai jam malam. Ada ya? Atau masih ada yang gitu ya sampai jam pagi. Rupanya sampai pagi dapat piring ini rupanya hilang hitam di lapeng. Oke. Kalau kalian dulu, kalian tahu, kalian tahu, tapi jadi cewek lawan ya. Jadi Ferry, ya, Rasani, Regiato, Dermawan, ya. Kita mulai kegiatan begini, ada baiknya kita berdoa. Saya minta dan bisa dorong, pimpin doa. Jadi semuanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Saya minta kita membuat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas kita hari ini? Tidak kotor. Oke, kita konsisten ya. Tidak bicara kotor. Dan pertama, kedua, dan ketiga ini. Artinya itu sudah menjadi konsistensi kamu. Jadi paling tidak selama 3 JP ini kamu bisa menahan diri tidak berbicara kotor, itu sudah bagus. Ya. Satu lagi. Apa kesepakatan yang lain? Satu, tidak berbicara kotor. Tidak keluar masuk dan tidak mengganggu teman ya. Oke, ada 2 kesepakatan kelas. Ya. Oke, selanjutnya coba saya ingin mengingat kembali beberapa materi yang pernah saya sampaikan di minggu kemarin. Siapa masih ingat terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini? Terkait dengan dedicated hosting ya. Jadi materinya berlanjut dari hosting, DBS hosting, lalu ke yang ini yang terakhir namanya dedicated hosting ya. Jadi kita hari ini membuat sebuah proyek yang dia mengerjakan proyek yang namanya dedicated hosting ya. Dedicated hosting mungkin ada di antara kamu ya pernah membaca, pernah dengar ya, atau mencari-cari informasi atau menemukan secara tidak sengaja atau sengaja terkait dedicated hosting. Ada nggak kamu mengerti atau paham apa itu dedicated hosting? Misalnya, pernah nggak kamu dengar dedicated hosting? Pernah ya? Mendengar mungkin pernah, ya. Lalu pernah nggak kamu mempertimbangkan atau memikirkan kalau saya pakai dedicated, kira-kira apa yang kita pertimbangkan kalau kita mau beli dedicated hosting? Apa kita pertimbangkan? Terkait dengan apa?
Uang ya, pembiayaan. Itu satu. Kedua, terkait mungkin dengan besar kecilnya skala bisnis. Ya, besar kecil atau luasnya skala bisnis kamu. Kalau hanya sekedar untuk membuat Coca-Cola, cukup gunakan yang murah meriah tapi bisa terjangkau dengan harga yang minimalis, ya, harga yang terjangkau. Oke. Adapun tujuan kita hari ini adalah ada tujuan keterampilan, ada tujuan konten, ya, tujuan pengetahuan. Tujuan keterampilannya adalah kamu nanti, ya, bisa membuat bagaimana dedikasi routing itu kamu buat, ya, menggunakan komputer yang ada di sini, ya. Seperti apa kamu mengerjakannya nanti. Itu yang pertama, kamu mampu, ya, menyelesaikan sebuah proyek terkait dengan dedicated hosting. Itu. Jadi semua sistemnya berjalan. Apakah itu server-nya bekerja, ya, website itu bekerja, itu disebut dengan keterampilan nanti. Kamu mampu menyelesaikan proyek ini dengan baik. Adapun tujuan yang berikutnya adalah tujuan secara pengetahuan. Kamu memahami konsep, ya, memahami konsep. Mengerti kamu apa yang dimaksud dengan dedicated, ya. Kalau dalam kehidupan itu bisa kamu analogikan seperti apa ya kalau ada dedicated seperti apa, ya. Itu tujuannya, ada tujuan keterampilan, pengetahuan. Satu lagi tujuan terkait dengan sikap, terkait dengan sikap. Jika kamu mengikuti pelajaran ini, ya, sedikit atau banyak akan mengubah sikap kamu, ya, mengubahnya menjadi lebih apa? Lebih baik tentunya, lebih buruk, ya, ya, lebih baik. Jadi ada 3 tujuan pelajaran yang harus kamu dapatkan. Oke, sebelum kita masuk, silakan kamu buka kuis dulu. Saya akan memberikan preset. Ya, silakan buka dulu halaman kuisnya. Buka dulu halaman kuisnya. Buka dulu ya. Buka kuisnya, kita akan mengerjakan preset dulu ya. Oke, balik tadi sebentar ya. Kira-kira seperti apa yang kalian dapat? Ada yang itu semua ya. Hebat ya? Gila, apa hijau semua? Ya. Diam ini ya. Lalu linknya.
Oke, silakan saya akan kasih bantuan dan ini tadi ya. Saya baca dulu agak. Boleh ya. Ada ulang boleh. Trailer kalau apa dia kalau muncul trailer dulu. Hingga sini. Oke, silakan baca dulu ya. Hal-hal yang terkait dengan dedikasi ya. Kira-kira kamu bisa baca dulu. Sama ada. Tadi kata kebetulan. Ya itu dia. Dibaca dulu kira-kira kelebihan kekurangannya ya, diperuntukkan untuk apa kira-kira apa itu dedicated housing ini. Oke, di situ literasi ya terkait dengan dedicated, mungkin secara secara mudah, secara apa bisa kamu lihat, secara jelas juga ya, secara sederhana ya, bisa kamu lihat kelebihan dan kekurangan daripada dedicated hosting ya. Apa misalnya kelebihan dan kekurangan di sana? Kelebihannya apa misalnya? Yang setelah kau baca itu akan geser-geser sedikit. Apa kelebihannya? Pertama, kontrol penuh. Bisa geser ini termasuk kelebihan ini. Jadi kita tidak terpengaruh oleh pengguna lain. Konsumasi lebih bebas, keamanan lebih terjamin, itu kelebihannya. Tentu setiap buatan manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, salah satu kekurangannya adalah harga. Itu biasanya kalau apapun produknya, harga biasa berbanding lurus dengan kualitas. Nah, mungkin iPhone 15 harganya setara dengan Oppo, ya. Jadi kualitas itu berbanding lurus dengan harga. Jadi kayaknya ada dua itu ya yang kita lakukan di bahasa. Jadi harapannya adalah ketika kamu baca ini ya, membaca ini bukan hanya sekedar membaca waktu 5 menit atau 6 menit atau 10 menit, paling tidak materi ini kamu dapatkan ya, kamu jadi paham mengerti terkait dengan dedicated ya. Jadi itu
tujuannya kita memberi materi ini, memberi bahasa Indonesia ya. Oke, silakan kamu buka di link tadi linknya. Ada di situ slide presentasi ya. Mari kita buka dulu. Slide-nya. Seperti apa gambarannya, seperti apa pemahaman kita terkait dengan dedicated hosting ya. Silakan kamu geser kiri kanan ya. Bukan apa? Kenapa? Buka link tadi masih ada. Ini muncul nih. Jadi satu server, satu penggunanya. Makanya kita leluasa. Asli, makanya dia mahal. Ya, makanya dia harganya mahal. Analoginya seperti itu. Coba tengok gambar itu. Ada sebuah rumah mewah ya. Pernah lihat rumah mewah? Rumah mewah itu murah atau mahal? Kayak gitulah dia. Ada sebuah rumah mewah dengan segala fasilitasnya diberikan kepada seseorang untuk tinggal di sana ya, tanpa membagi kepada tetangganya. Kamu ada kolam renang, ada di dalam rumah itu full fasilitasnya. Makanya dia mahal. Ya. Tapi perawatannya juga berat. Bayangkan sebesar itu rumahnya. Ya. Banyak yang harus dirawat, banyak yang harus diperhatikan. Ya. Oke. Sekarang pekerjaan kamu adalah ya, bagaimana cara kita membuat sebuah proyek ya terkait dengan dedicated hosting ini. Ya, kita manfaatkan saja sumber daya yang ada di labor ini, view ya, atau apapun itu yang ada di sini. Kita anggap CPU itu menjadi sebuah server, ya, hingga nanti kamu konfigurasi menjadi sebuah dedicated hosting, ya. Sebelum itu, mari kita atau kita semua kamu bergabung ke kelompok masing-masing. Silakan dulu bergabung ke tempat masing-masing. Hati-hati bergeraknya, jangan sampai menyenggol kamera. Silakan. Tidak ke kelompok masing-masing. Mengerjakan proyeknya. Oke, untuk tugas nanti yang mengerjakan adalah kamu buat proyek dedicated hosting. Silakan kamu membuat perencanaan, penjadwalan ya. Langkah-langkah kerja kamu itu dibuat ya. Seperti apa kamu membuat perencanaan ya, waktu yang dibutuhkan, jadwal ya. Kemudian kamu mengerjakan proyek itu ya, buat budget satu server itu cukup satu hosting, cukup satu domain, cukup satu website. Jadi tidak banyak-banyak ya, satu PC itu jadikan sebuah server. Jadi satu PC cukup ya. Oke. Silakan kamu berkolaborasi ya, bersama siapa yang mengerjakan apa. Dan siapa yang membuatkan apa juga dibuatkan juga slide tadinya ya. Kalau minggu kemarin untuk kesimpulan belum sampai kesimpulan ya. Hari ini harapannya kamu bisa membuat kesimpulan. Jadi betul-betul kita laksanakan pembelajaran proyek ini. Kalau minggu pertama mungkin slide-nya masih acak-acak, minggu kedua slide-nya sudah cantik ya, terbagus, terapi. Yang ketiga ini
ketiga ini harapannya kamu bisa menyimpulkannya. Ya, jelas bukan ya, kami semuanya. Silakan, kerja. Saya memantau ajak kawannya bekerja ya. Kasih mereka pekerjaan apain ya. Selain buat apa silakan. Oke, mari kita kembali ke kelompoknya dulu. Sudah kolaborasinya. Saya kembali. Oke, kita tanya ya. Oke, yang ketiga ya. Tapi belum siap loh. Udah. Waktu selesai. Siap. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang dedicated apa sih itu dedicated hosting. Oke, good. Terus. Kelompok ya. Mari kita tahu pembagian tugas dan kesempatan melakukan konfigurasi dedicated hosting. Kevin, saya sendiri melakukan presentasi. David mencari referensi terkait dedicated hosting dan Rudy membuat presentasi Canva. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah jaringan internet serta virtual presentasi Canva. Jadwalan membuat perencanaan selama 2 menit. Menjalankan proses virtual 3 menit. Konfigurasi IP 4 menit. Masuk ke kontrol panel HTTP 2 menit. Login sebagai admin, membuat domain dan subdomain, install WordPress 24 menit. Mengganti firewall di Windows dan tes di konsol 5 menit. Pengertian dedicated hosting. Dedicated hosting adalah sebuah layanan hosting di mana sebuah server fisik disewakan secara eksklusif untuk satu pengguna atau satu organisasi. Ini langkah-langkahnya. Pertama dulu kita memerlukan virtual box dan kita menjalankan mesin virtual box dan konfigurasi dulu IP-nya. Setelah itu bisa masukkan IP di browser kalian lalu login sebagai admin. Setelah itu, kita bisa membuat domain dan membuat subdomain serta membuat database-nya. Kita dan domain dan subdomain kita di host. Setelah itu, masukkan nama domain di browser kita.
Dan jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu upload dan install WordPress-nya. Nah, ini hasil dari WordPress-nya. Jadi kesimpulan kita adalah dedicated hosting adalah jenis hosting yang menggunakan satu server fisik dan hanya digunakan oleh satu pengguna. Biaya untuk menggunakan dedicated hosting masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan hosting lainnya. Dedicated hosting sangat cocok untuk digunakan jika membutuhkan kontrol penuh atas server dan penggunaan traffic yang tinggi. Sekian, terima kasih. Oke, bagus ya. Ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Ya, lengkap dengan kesimpulannya ya. Ada tanggapan? Kembali ke Oke, saya udah bagus. Oke, kreatif ya. Kesimpulannya sudah tadi ya. Coba perhatikan dulu. Berarti untuk membuat dedicated ini kamu butuh biaya yang lebih besar ya, butuh skill ya, karena kamu dari komunikasi ke kamu semua, jadi kamu butuh skill untuk mengendalikannya dan juga mengontrolnya. Oke, saya rasa cukup bagus presentasi hari ini. Selain presentasinya teratur ya, ada kesimpulannya juga. Oke, selanjutnya coba kita akan mengerjakan proses. Sekarang silakan kamu kembali ke masing-masing. Penjagaan prosesnya. Jangan sampai asal jawab ya. Oke ya. Oke. Mungkin ada beberapa yang belum ya. Paling tidak ada tren positifnya. Dan tadi mungkin beberapa orang sudah. Oke, nanti ini akan menjadi referensi untuk nilai saya. Oke, nanti setelah ini kalian mengisi referensi ya. Lalu nanti juga mengisi survei ya. Jadi karena waktu sudah habis, istirahat. Nanti saya akan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ini, untuk materi kedepannya kita akan membahas mikrotik ya. Jadi cukup sampai di sini untuk routing, VPS dan sebagainya. Sebelum kita istirahat, silakan kamu rapikan meja keyboardnya. Silakan di-shutdown komputernya dulu. Semuanya dimatikan komputernya. Shutdown semuanya dulu. Kamu tak usah ya. Karena ada dulu. Yang lain silakan shutdown. Selama istirahat seperti biasa, berapa? 30 menit? Oke, silakan berdoa dulu. Silakan berdiri doa. Renganto. Mulai. Oke, terima kasih. Silakan istirahat. Pastikan kalian istirahat, makan. Nanti baru kita masuk. Oh.